Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Binti Fatifasari. Di video kali ini kita akan bicara tentang konsep akad dan akad bank syariah. Apa sih akad itu? Dan apa saja yang termasuk ke dalam akad bank syariah? Yuk simak videonya sampai selesai. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab akoda yang artinya mengikat atau mengokohkan. Sedangkan secara bahasa, akad artinya ikatan atau mengikat. Secara umum, akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang teridentifikasi secara detail dan jelas, di mana masing-masing pihak berkewajiban memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar, maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad. Di sisi lain, akad merupakan keterkaitan antara ijab, pernyataan pemindahan kepemilikan, dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Selanjutnya kita bicara mengenai akad transaksi. Akad transaksi dalam bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh merupakan akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dan dapat digolongkan ke dalam transaksi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad tabaruk merupakan akad atau transaksi yang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Persyaratan umum dalam akad. Pertama, pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi hukum. Kedua, objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Ketiga, akad dan objek akad tidak dilarang syarak. Keempat, adanya manfaat. Yang kelima, ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui syarak. Selanjutnya yaitu struktur akad bank syariah. Dalam struktur akad bank syariah ini, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad tijaroh. Akad tabaruk atau non-profit transaction yaitu perjanjian yang bertujuan untuk kebaikan, sehingga bersifat tolong-menolong dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang termasuk ke dalam akad tabaruk diantaranya adalah qard, wadiah, wakalah, kafalah, rahn, hibah, dan wakaf. Sedangkan akad tijaroh atau profit transaction merupakan akad yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan, for profit oriented. Dalam akad tijaroh ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Natural Certainty Contract atau NCC. NCC adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk ke dalam akad NCC adalah murabahah, salam, istina, dan ijaroh. Yang kedua yaitu Natural Uncertainty Contract atau NUC. NUC adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam NUC yaitu akad musyarakah dan mudharabah. Menuju ke pembahasan yang terakhir yaitu akad dan produk bank syariah. Dalam akad dan produk bank syariah dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kategori pendanaan. Pola-pola yang termasuk ke dalam kategori pendanaan diantaranya adalah 1. Pola titipan. Akad yang digunakan adalah akad wadiah yadomanah. Produknya berupa giro dan tabungan. 2. Pola pinjaman. Akad yang digunakan adalah akad qard. Produknya berupa giro dan tabungan.
3. Pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Produknya berupa tabungan, deposito, investasi, dan obligasi. 4. Pola sewa. Akadnya berupa ijarah, sedangkan produknya adalah obligasi. Kategori yang kedua yaitu kategori pembiayaan. Pola-pola yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan diantaranya adalah 1. Pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Produknya berupa investment financing. 2. Pola jual beli. Akad yang digunakan yaitu murabahah, salam, dan istisna. Produknya berupa trade financing. 3. Pola sewa. Akad yang digunakan adalah akad ijarah dan ijarah wa iktina. Produknya berupa trade financing. 4. Pola pinjaman. Akadnya berupa akad qard, sedangkan produknya berupa talangan. Kategori yang ketiga yaitu jasa perbankan. Pola-pola yang termasuk ke dalam jasa perbankan diantaranya adalah 1. Pola lainnya. Akad yang digunakan adalah akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sarf, dan ujro. Produknya berupa jasa keuangan. 2. Pola titipan. Akadnya berupa wadiah yad amanah, sedangkan produknya berupa jasa non-keuangan. 3. Pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah, sedangkan produknya adalah jasa keagenan. Kategori yang terakhir yaitu sosial. Pola yang termasuk ke dalam kategori sosial ini adalah pola pinjaman yang menggunakan akad qardul hasan, sedangkan produknya berupa pinjaman kebajikan. Demikian penyampaian materi tentang konsep akad dan akad bank syariah. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.